Saudara, sejumlah kecelakaan lalu lintas masih terjadi di mudik Lebaran tahun ini. Ada dua peristiwa besar yang menjadi perhatian publik. Kecelakaan di Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah dan Tol Cikampek, Jawa Barat. Namun polisi mengklaim kecelakaan mudik tahun ini turun 12% dibanding tahun lalu. Bagaimana memastikan keamanan saat puncak arus balik akhir pekan ini? Kami akan membahasnya bersama pakar transportasi UI, Ellen Tangkudung. Selamat malam, Bu Ellen. Selamat malam. Bu Ellen, apa sebenarnya yang jadi evaluasi terkait kecelakaan yang terjadi selama mudik tahun ini? Kalau secara statistik, angkanya turun. Tapi kan kalau bicara nyawa bukan bicara statistik, begitu ya Bu Ellen? Nah, apa yang harus jadi catatan penting? Ya, sebenarnya dua kecelakaan fatal, sangat fatal yang terjadi di kilometer 58 maupun 370 pada arus mudik itu sudah cukup menjadi bukti bahwa eh, kecelakaan itu bisa terjadi akibat dari kelalaian. Hmm. Kelalaian itu bisa dari manusia, bisa juga dari infrastruktur, bisa juga dari alam. Tetapi yang paling utama manusia. Nah, itu sudah cukup membuktikan ya, jangan lagi harus ada bukti lagi, itu sudah cukup lah. Ya. Artinya eh, bahwa mempelajari itu atau contoh itu sudah eh, memperkuat bahwa manusia atau pengemudi maupun penumpang harus siap dalam proses eh, arus mudik atau balik nanti ya, itu Ya. harus siap dalam segala hal. Hmm. Dan kalau dikatakan kecelakaan menurun, kita bersyukur untuk angka itu. Tapi coba cek lagi itu, yang fatal seperti apa gitu. Hmm. Yang dibandingkan yang fatal, arti fatal itu adalah ada yang meninggal dunia. Ya. Dan yang meninggal dunia di dua kecelakaan itu jumlahnya banyak sekali. Nah, itu adalah nyawa yang tidak bisa hanya diukur dari statistik. Ya, Bu Ellen, bicara soal faktor penyebab dua kecelakaan paling fatal terakhir itu adalah kelelahan atau kelalaian. Nah, ini bagaimana mengingatkannya ya, Bu Ellen? Karena kalau bicara soal hati-hati, sarana prasarana sudah ada, tapi kalau kelalaian itu kan sulit dicegah. Ya, lelah itu bisa diartikan sebagai lalai. Kenapa? Karena begitu lelah harusnya beristirahat. Tetapi mengukur bahwa saya sudah lelah kadang-kadang bukan tidak tahu ya, tapi kadang-kadang dibarengi dengan pikiran bahwa sebentar lagi, Hmm. setengah jam lagi sampai, Ya. atau mau masuk ke rest area ternyata penuh, tidak bisa masuk, Ya. atau masih ya itu yang paling paling sering itu adalah tanggung itu. Hmm. Nah, apalagi kalau di kontraflow itu kontraflow yang arus mudik itu kan 36 kilometer. Ya. Nah, Sekali. ke- kalau nggak salah ya 36 kilometer 36 sampai 72 ya Ya. 36 kilometer. Nah, kalau itu lelahnya ada di tengah-tengah, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain karena ada di kontraflow, nggak bisa dia masuk rest area. Jadi memang pengukuran lelah itu harus dilakukan secermat mungkin baik pengemudi maupun penumpangnya untuk melihat kondisi supirnya atau drivernya itu sudah lelah apa tidak. Sebenarnya terlihat lah. Kalau udah lelah itu terlihat sebenarnya dari Apa Bu matanya, ciri-cirinya misalnya? dari matanya Hmm. dan dari tindak tanduknya. Kalau berusaha seperti mau bergerak-bergerak terus berarti sudah lelah justru. Hmm. Karena kalau diam saja terus matanya terbuka terus itu justru tidak lelah. Tapi kalau sudah mulai bergerak-bergerak itu artinya berusaha untuk menahan kantuk gitu. Itu Ya. salah satu eh, ciri khas yang kita bisa lihat. Lalu ditepuk saja pengemudinya, ngantuk gak gitu atau gimana gitu. Jadi Hmm. dikagetkan gitu ya. Tapi ya Hmm. eh, salah satu caranya adalah mengurangi kecepatan. Mhm. Jangan sudah ngantuk, lelah, kemudian masih dengan Ngebut gitu kecepatan. ya. Ya, Kadang-kadang juga kan yang bikin yang membuat kecelakaan ini juga bisa terjadi sedang lelah, lalu digas begitu ya Bu biar cepat sampai itu yang iya itu jangan. dia. Karena tanggung ya, Ya. tanggung berapa kilometer lagi, apalagi kalau kontraflow. Makanya kalau kontraflow itu sangat-sangat membahayakan. Hmm. Itu baru sampai di kilometer 10 kilometer misalnya Ya. sudah berasa lelahnya. Jadi memang harus diukur. Kalau memang lelah jangan masuk kontraflow. Nah, antisipasinya berarti hanya dari pengemudi saja ya Bu. Artinya begini, kalau kontraflow kan itu pasti polisi yang memberlakukan.
tidak ada checkpoint atau semacamnya begitu Bu untuk mengontrol kira-kira ada potensi bahaya atau tidak. Karena tadi dengan jarak yang panjang, tidak ada rest area. Sementara kalau ada pilihan kontraflow di saat macet, pasti kan pengemudi akan otomatis banting setir ke sana. Ya, tidak ada pengecekan. Pengecekan harus dari pengemudi dan juga dibantu oleh penumpang. Itu saja. Hmm, Polisi mana bisa, nggak bisa kan dia betul, mengetahui kondisi sebelum masuk ke ini ke kontraflow ya. kontraflow. Hmm, Jadi kamera juga tidak bisa menampakkan informasi bahwa dia ngantuk apa tidak. Jadi memang pengemudi sendiri atau penumpangnya, penumpangnya harus lihat-lihat nih setelah berapa jam. Kan kalau diundang, bahkan masuk di undang-undang tuh, paling lama untuk mengemudikan kendaraan itu adalah 4 jam. hmm, Setelah itu istirahat, ya istirahat dulu, baru 4 jam lagi. Kalau 8 jam sudah harus berhenti, harus mengganti. Nah itu masuk di undang-undang. Dari oke. mana itu? Dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi Hmm, itu sudah eh, sudah dihitung dari segi fisik maupun psikologis. Jadi memang ya, itu ditaatilah itu maksimal 4 jam istirahat. Walaupun kelihatannya saya belum capek, belum ngantuk. Kalau masih panjang perjalanan, ya. lebih baik istirahat dulu. Nah, ini kalau dari 2 kecelakaan terakhir itu dari faktor pengemudinya. Bicara berikutnya adalah soal statistik yang tahun ini turun. Apakah ini ada salah satu faktor penyebabnya adalah sarana prasarana yang lebih baik atau mungkin manajemen saat mudik yang lebih baik termasuk di rest area begitu Bu saat di titik-titik istirahat ini juga kan biasa jadi salah satu titik macet. Nah, apakah Bu Ellen melihat manajemennya sudah lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu? Kalau saya menyarankan rilis terhadap statistik itu lebih baik nanti setelah arus balik. Hmm. Jangan sekarang gitu ya. Kenapa, Bu? Mudik itu artinya mudik dan balik itu jadi satu kesatuan. Hmm, Karena manajemennya kan atau pengelolaannya, koordinasinya itu dilakukan terus terus gitu oleh orang-orang itu juga, oleh stakeholder yang itu juga. Jadi rilisan nanti saja. Nah, kalau dikatakan apakah sekarang manajemennya lebih baik? Seharusnya sih memang lebih baik karena koordinasi dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terhadap arus mudik dan balik ini yang saya katakan itu menjadi satu kesatuan itu sudah dilakukan jauh hari. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya lama sebelumnya kan 3 bulan sebelumnya sekarang sudah jauh hari hmm, dan sudah dilakukan dengan lebih teliti, lebih dibantu oleh data, statistik itu dan juga semua pemangku kepentingan ikut. Menurut saya dari sisi itu lebih baik. Tetapi mungkin perlu lebih di ini kan soal sosialisasi tentang keselamatan. ya, Itu yang harus tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti dan dilakukan terus-menerus ya. Nggak bisa dibantu oleh TV, radio, ya, medsos, media sosial. Itu kan juga bisa dilakukan terus-menerus gitu. ya. Bicara soal sosialisasi kepada pemudik dari otoritas, kita juga lihat saat arus mudik kemarin sempat terjadi kepadatan di Merak, di Pelabuhan Merak, Banten. Banyak bahkan yang tiketnya hangus, ada juga yang kelelahan karena menumpuk di sana. Nah, apa yang jadi titik krusial pada arus balik nanti yang harusnya tidak terjadi, Bu Ellen? Ya, kalau yang di Merak kemarin kan memang eh, antriannya terlalu panjang dan antara yang sudah punya tiket yang mereka beli sebelumnya online dan yang baru mau beli tiket di situ Ya. itu sama-sama bisa masuk ke area antrian itu dan itu menyebabkan mereka yang sudah punya tiket akhirnya angus dan sebagainya. Mhm. Jadi eh, sebenarnya kalau dari Bakauheni itu pelabuhannya lebih lebih luas ya. Artinya bisa bisa putar balik gitu ya, bisa untuk supaya bisa kalau misalnya dia belum punya tiket putar balik dulu dikhususkan Hmm, untuk yang sudah punya tiket oke. seperti itu. Tapi itu kan Ya, hanya dilakukan pada hari H jam H atau jam J-nya ya pada ya, waktu itu. jam Jadi tertentu. kalau untuk sebelum-sebelumnya harusnya semua yang naik itu harusnya sudah punya tiket. Dan Hmm, tiket itu bukan hanya online, tetapi ASDP harus punya kreativitas untuk menjual mhm. tiket itu juga di poin-poin tertentu. Ya, Seperti oke. tiket pesawat atau Mhm. bisa juga di travel atau di titik tertentu misalnya di stasiun kereta Ya, dijual juga tiket dan itu disosialisasikan bahwa mhm. karena belum tentu semua orang bisa beli online
Ya, Tapi bisa juga beli di stasiun Gambir misalnya, ya. atau di mana yang bukalah apa kios di situ untuk ASDP. Jadi Mhm. ASDP itu harus apa? Jemput bola gitu. Ya, Ya, sekarang saya lihat ASDP itu biasa-biasa saja. Dianggap yang lalu sukses sekarang begitu saja gitu. Jadi oke. terjadilah antrian seperti itu. Dan Kalau arus balik mhm, ya harus sama seperti itu. Tetapi kalau soal tiket kan ini ya ya, sudah arus balik ya. betul, Jadi sudah memang masuk ya. ya itu harus diatur lalu lintasnya tinggal Termasuk lalu kalau lintas lintasnya. darat, singkat saja Bu Ellen, apa yang harus diwaspadai di waktu-waktu krusial ini, Jumat, Sabtu, Minggu, yang diprediksi jadi puncak arus balik? Ya, yang harus diwaspadai adalah yang pertama keselamatan, kedua keselamatan, ketiga keselamatan. Hmm, Ya, oke. jadi memang ingin kelancaran, tapi itu kelancaran itu harusnya yang keempat. Karena yang penting selamat dulu. Ya, Ya, kalau kalau mau lancar selancar-lancarnya itu bukan di arus mudik, bukan di arus balik. Ya, tapi yang selamat itu kan lebih penting. ya, Selamat tiba di tujuan itu lebih penting. Nah, oleh karena itu terus-menerus sosialisasikan soal keselamatan itu, baik untuk pengemudi maupun kendaraannya. Ya, ya, kendaraan umum itu bis Rosalia Indah itu juga apa ya kita harus lihat juga apakah dia dia punya apa kendaraannya berkeselamatan atau tidak. Ya ya, harus dicek gitu. Semua baik, kendaraan pribadi pun seperti itu. ya, Bannya dicek, remnya dicek, lampunya dicek, dan semuanya dicek. menurut saya itu harus dicek semua supaya eh, apa arus balik nanti itu berkeselamatan. Jadi yang harus diwaspadai adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan. Karena Ya, kenyamanan itu akan mengikuti, kelancaran akan mengikuti kalau ya. selamat. Selamat tiba di tujuan. Terima kasih banyak Bu Ellen Tangkudung, pakar transportasi UI, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bu. Selamat.